Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Tadi pagi di lapangan golf UI ya Depok, ketika saya beserta anak istri belajar main golf nih ceritanya ya, bertemu karena sudah janjian dengan seorang peminat perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf. Ya, kami berdiskusi lumayan intensif. Yang saya ingat ya, yang bersangkutan menghadapi kesulitan sebetulnya bagaimana memahami kebijakan pemerintah saat ini. Apakah kebijakan pemerintah akan efektif ya untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis pandemi COVID ini ya, dan bagaimana kebijakan pemerintah yang katanya tidak populis gitu. Nah, saya sampaikan bahwa saran Nabi Yusuf sesungguhnya memuat panduan untuk merancang kebijakan ekonomi yang pamungkas ya, yang dapat mengatasi pergiliran masa malang, masa gemilang ya, mirip sekarang kita di masa malang. Nah, teman-teman silakan buka halaman 40 ya, kita sudah punya peraganya dan saya sampaikan di sini ya, perkenankan saya sharing chart teman-teman ya. Itu ya, mudah-mudahan ini sudah saya besarkan teman-teman. Ini saran Nabi Yusuf dalam Keynesian Analytic ini ya, dalam Keynesian Economic ini sesungguhnya yang saya berikan ketika pertama kali saya didapuk menjadi khatib ya 17 tahun yang lalu gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ilmu ekonomi itu sangat erat dengan bagaimana permintaan dan penawaran dibentuk gitu. Nah, permintaan ini didekomposisikan lah kira-kira ya oleh dengan empat aktor ya. Pertama rumah tangga ya, itu tujuannya mengkonsumsi, kemudian swasta untuk investasi, kemudian pemerintah ya dibedakan karena pemerintah memiliki keabsahan untuk memungut pajak ya. Misalnya permintaan terhadap semen, katakanlah rumah tangga membuat rumah untuk kenikmatan konsumtif ya, katakanlah. Kemudian swasta membangun pabrik misalnya ya, pemerintah membangun jalan misalnya. Dan juga ada faktor luar negeri nih yang meminta menginginkan semen produksi di Indonesia ya, itu sebagai ekspor. Nah, demikian juga dengan penawaran ya, ada yang berasal dari domestik itu Y, dan ada yang berasal dari luar negeri sebagai import ya. Dan kita susun nih ke dalam keadaan keseimbangan di mana permintaan sama dengan penawaran ya, berarti di sana bisa dilihat ya, Y ditambah M itu sisi penawaran sama dengan C plus I plus G ya. Kemudian ini disusun ulang untuk menunjukkan peranan luar negeri bersih ya, ekspor dikurang import. Jadi Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, ini yang disebut sebagai Keynesian equation. Nah, untuk memahami kebijakan, ada baiknya kita susun sebagai berikut ya. Ini disusun ulang dan diringkas, di mana A itu adalah gabungan penyerapan domestik ya, itu C plus I plus G ya, sehingga kita memperoleh nih ya, ini katakanlah equation terakhir yang saya gunakan ya, X min M sama dengan Y min A. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa melihat permasalahannya apa. Ketika ekspor dikurang import itu negatif ya, ini yang disebut sebagai neraca berjalan defisit atau current account ya, itu berarti cerminan dari A yang lebih besar dari Y gitu ya. Gitu. Jadi kita bangsa yang relatif konsumtif karena produksi domestik ya, kurang mencukupi penyerapan domestik. Nah, defisit itu harus dibiayai masalahnya ya. Gitu. Dan permasalahan lain bahwa pembiayaan defisit itu apakah itu dari menggunakan tabungan ya, apakah menjual barang atau privatisasi aset BUMN untuk membayar defisit ya, dan juga berhutang, itu ada batasnya. Kebijakan harus dilakukan sebelum sumber-sumber pembiayaan defisit itu habis gitu. Nah, bagaimana cara memahami kebijakan? Ini yang diajarkan di Fakultas Ekonomi UI lah ya, waktu ketika saya kuliah dan saya mengajar, itu adalah pendekatan dari IMF ya. Yang satu adalah yang diutamakan mengendalikan domestic demand istilahnya ya, domestic katakanlah demand management istilahnya ya. Apakah dengan menaikkan suku bunga atau menaikkan pajak, mengurangi subsidi, mengurangi belanja negara ya, gitu.
Nah, yang kedua adalah bagaimana mendorong produksi dalam negeri. Ini yang disebut structural policy ya, dan sifatnya institusional. Misalnya kita melakukan deregulasi, debirokratisasi, memacu infrastruktur ya, kompetisi dan lain-lain supaya ada resource yang bergerak untuk menciptakan produksi ya, gitu. Dan yang lanjutnya adalah bagaimana kita bisa menekan import dan mendorong ekspor ya. Dan atau kalaupun import naik, ekspornya naik lebih gegas lagi ya. Nah, ini yang disebut sebagai exchange rate policy yang biasa dilakukan dengan sengaja melemahkan mata uang ya. Saya cermati ini dilakukan oleh Jepang yang agresif menciptakan luar biasa dana likuiditas yen ya, supaya mata uangnya melemah, dan setiap kali mata uang yen melemah itu bisa dicermati 20 tahun terakhir indeks Nikkei itu meningkat ya, karena penduduk Jepang itu cenderung menua dan Jepang ini hidup dari penanaman modal asing di luar dan ekspornya tentunya ya. Dan yang kebijakan keempat yang banyak sekali dilakukan dengan trader ini berhutang. Berhutang seharusnya sementara ya, tapi ini kebablasan. Nah, inilah yang disebut dengan kristal huta barat, krisis total, hutang tambah berat gitu. Mari kita bagaimana Nabi Yusuf ya. Ternyata saran Nabi Yusuf itu tersusun menunjukkan prioritas ya. Nah, mari kita baca ya. Jadi saran Nabi Yusuf, qala tajra'una sab'a sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tekanannya sebetulnya kepada structural reform, meningkatkan productivity ya, terutama di sektor pangan. Dan Nabi Yusuf terbukti mengembangkan infrastruktur ya, dan sekarang katanya masih ada sampai sekarang itu di kota Fayum. Beliau membangun kanal dan bendungan karena meyakini bahwa sungai Nil ini seringkali menyebabkan pergiliran masa malang masa gemilang ketika katakanlah surut ya, kurang air, nah air diambil dari waduk atau bendungan tadi, dan ketika meluap ya ada yang sarana pengendalian banjir gitu. Nah, ini koreksi terhadap situasi di kita, musim kemarau kita kekeringan ya, musim hujan kita kebanjiran karena kita tidak memiliki sarana kontrol gitu yang memadai. Dan saran kedua dari Nabi Yusuf ya, fama khassatum fazuruhu fi sumbulihi, ini sebetulnya lebih terkait dengan teknologi pasca panen ya, apakah pengawetan seperti dan manufaktur ya, seperti misalnya susu bisa jadi keju, bisa jadi yogurt, bisa jadi kefir ya, jadi nilai gizinya pun meningkat. Nah, saran ketiga dari Nabi Yusuf itu adalah pengendalian konsumsi, sebenarnya demand management ya, ini yang terakhir, kecuali sedikit untuk kalian makan illa qalilan mimma ta'kulun. Dan Nabi Yusuf itu ada indikasi ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Noman Alikan di surat 12 ayat 59 dan 60 ya. Sebenarnya Nabi Yusuf melakukan penjatahan ketika saudaranya 10 orang itu datang yang tidak mengenali bahwa yang jadi Perdana Menteri adalah Nabi Yusuf, mereka membawa 11 kantung ya, dan Nabi Yusuf akhirnya tahu saudaranya masih hidup ya, Bunyamin menurut beberapa catatan gitu. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka untuk berjanji untuk nanti membawa saudaranya ya, dan penjataan itu sendiri ya itu menunjukkan adalah suatu kebijakan yang kurang populis. Nah, mari kita evaluasi ketika kita komoditi booming ya, kita membeli demikian banyaknya kendaraan ya, lihat aja saham Astra tahun 2000 sampai 2012 itu returnnya per tahun bisa 40% ya. Itu karena saat itu penjualan kendaraan bermotor luar biasa ya. Tapi kita juga harus mengingatkan bahwa sejak tahun 2004 Indonesia tidak lagi menjadi negara OPEC karena kita sudah menjadi pengimpor ya, produksi minyak kita itu hanya separuh untuk konsumsi. Nah, ini tidak bisa dipertahankan, kita jelas harus meningkatkan productivity. Ya, jadi ringkasnya saran Nabi Yusuf itu adalah kita harus produktif dan kompetitif serta memiliki cadangan, dan cadangan itu ya seperti yang ditegaskan di surat Yusuf 12 ya ayat 48 ya, itu digunakan untuk cadangan ketika masa pelik ya. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.